Halo, assalamualaikum. Ini adalah satu-satunya belanjaan saya pas 12/12 kemarin. Jadi beli sebuah smartphone yang sebetulnya emang udah menarik banget dari pertama launching. Tapi seperti biasa, saya mah tunggu telat biar lebih hemat. Karena memang harganya selisihnya lumayan nih ketika dibeli online dibandingkan harga resminya pas launching. Plus saya punya cashback bekas sebelum-sebelumnya, jadi lebih murah lagi. Plus lagi cashback di 12/12 kemarin Tokopedia tuh 6% ya, lumayan lah. Kita kletek dulu ya si bubble wrapnya ini. Ya, ini adalah Realme GT Master Edition. Nggak tahu kenapa ini dicoret X sama sellernya. 5G tentu saja karena sudah pakai Snapdragon 778G 5G ya. Ini harganya resminya yang 128 ini di 4999. Kemarin saya dapetin di Tokopedia di 4,6 jutaan. Potong cashback saya dulu ada 600 ribuan, jadi 4 juta ya dapatnya. Plus nanti dapat cashback lagi 240 ribuan. Ya, jadi lumayan banget tuh kalau beli dengan banyak cashback, dipotong cashback yang kita punya pula GoPay Coins. Dan ini spek highlightnya seperti ini. Saya rasa teman-teman udah banyak yang nonton unboxing ini handphone di channel lain, bahkan udah ada yang review kan. Jadi ini sekedar unboxing buat dokumentasi aja ya. Snapdragon 778G 5G prosesor, layarnya Super AMOLED 120 Hz dan punya in-display fingerprint scanner, serta fast chargingnya nih 65 watt Super Dart ya, mantap ya. Super slim and light master design. Saya beli yang warna abu. Nah, warna abu ini lebih berat dan lebih tebal sedikit dibandingkan yang warna biru ya. Tapi kelihatannya beda aja dari smartphone lain. Makanya walaupun lebih tebal dan lebih berat sedikit, saya tetap pilih yang warna abu ini. Ya, packagingnya ini memang beda, lebih panjang ya, dan tulisannya dibuat horizontal seperti ini. Tetap ada sebuah partisi bertuliskan, "Hey, welcome to Realme Family," seperti ini. Dan di dalamnya ada apa saja? Oh, tidak ada ini ya, SIM tray ejector di sini ya. Ini leaflet-leafletnya juga lebih panjang, petunjuk penggunaan RMX 3363, dan ini kartu jaminan serta daftar service centernya ya. Garansi nih. Oke, belum disobek sama sellernya, padahal ini harganya lebih murah dibandingkan harga pasaran. Jadi bukan buat ngejar bonus berarti sellernya. Ois. Di dalamnya ada ini. Soft case yang seperti apa? Seperti koper ini ya. Dan ada tanda tangan dari siapa lupa saya, desainernya yang dari Jepang itu. Emang back covernya ini gimana? Ini aja back covernya udah ada tekstur seperti kopernya itu. Jadi kalau mau lebih terproteksi, silahkan pakai soft case dengan tidak mengubah desain utamanya ya. Mantap sih. Kemudian ini dia kepala chargernya yang 65 watt. Dia outputnya itu 5 volt 2 ampere 10 watt atau 10 volt 6,5 ampere 65 watt. Biasanya yang kayak gini harus selalu pakai kepala charger dan juga kabel bawaan ya, biar jalan 65 wattnya. Nggak bisa pakai charger third party yang ada di luaran. Kalaupun ada mungkin masih sangat jarang. Ini dia kabel charging atau kabel datanya, aksennya putih dan tipenya USB Type A ke USB Type C ya. Di sini ternyata SIM tray ejectornya dan habis. Sekarang kita lihat smartphone-nya langsung. Ya, ini dia penampakan dari smartphone-nya, kece abis dengan kalau kameranya sih tergolong standar ya, ininya layout kameranya. Tapi back cover-nya dengan tekstur seperti ini dan juga finishing yang matte, enak banget nih dipegang, nggak licin. Kalau bahannya saya kurang tahu apa ini, kayaknya rubberized gini ya. Tapi kalau frame-nya plastik ini dengan tombol power di sisi kanan, di sisi atas ada sebuah lubang untuk noise cancellation microphone. Di sisi kiri ada 2 tombol, volume up, volume down, dan sebuah SIM tray. Kita akan lihat slot untuk SIM card-nya. Oke, jadi dual SIM, dual nano SIM. Tidak ada ekspansi memori ya, jadi antara kamu beli yang 256 atau yang 128. Dan ini, di sisi bawah ini ada jack audio 3,5 mm, mikrofon, port USB Type-C, dan speaker grill berupa 3 buah lubang. Sebetulnya kemarin saya sempat galau antara mau beli Realme GT ini atau Oppo Reno 6 yang 5G, itu 7 juta. 8 juta sih harga resminya, tapi udah banyak seller yang jual 7 juta, 6,9 juga ada. Tapi setelah dibandingkan di GSM Arena, saya akhirnya pilih ini karena pertama ini Super AMOLED,
dan 120 Hz dibandingkan Oppo itu yang AMOLED dan 90 Hz. Kemudian juga punya jack audio yang Oppo tidak punya, tapi memang yang Oppo itu punya desain yang keren karena pinggirannya lurus ya, kayak iPhone ya. Tapi nggak apa-apa lah, daripada nanti pakai casing juga, akhirnya pilih ini saja. Baterainya sama-sama 4300 mAh dan sama-sama fast chargingnya 65 watt. A few moments later. Sudah masuk ke home screen, layar Super AMOLED 120 Hz, dan ini termasuk salah satu yang dijanjikan akan segera dapat Android 12 ya, Realme UI yang baru. About Phone, Realme GT Master Edition, Android 11, Realme UI 2.0. Oke, berarti nanti update-nya itu ke Android 12, Realme UI 3 ya. Tadi salah. Dan RAM-nya 8GB dengan RAM expansion hingga 5GB. Saat ini by default di 3GB. Nanti bisa dimatikan, tapi baru efeknya terasa setelah kamu restart smartphone-nya ya. Kalau buat saya 8GB udah cukup banget. Makin gede RAM, makin besar konsumsi daya soalnya ya. Toh multitasking saya nggak berat-berat banget juga. Snapdragon 778G octa-core. Ini storage-nya ada di sini ya. Ngapain buka storage tadi dulu? Total 128, free-nya 109, terpakai 19GB. Android dengan security update 5 Agustus 2021. Saya belum connect Wi-Fi, jadi nggak bisa ngecek sistem update-nya untuk saat ini. Di Realme Lab ini ada apa? DC dimming, smooth scrolling, sama sleep capsule. Sama ada dual mode audio tadi. Oke, seperti ini. Nah, kalau buat aplikasinya, dia ada application drawer, dan kita lihat ini ya, bloatware-nya ya. Agoda, Baca Plus, Booking.com, kemudian Facebook mau dihitung. Facebook boleh. Lazada, LinkedIn, JNT, Netflix, PUBG Mobile Gift, kalau nggak salah itu namanya. Kemudian Soloop itu bawaannya ColorOS sama Realme UI sih. Udah 9 ya. 10 TikTok, Twitter, WhatsApp, VPS Office, 13. Dan kita bisa lihat apakah bisa di-uninstall. Kalau TikTok bisa. Yang biasanya nggak bisa di-uninstall nih baca nih. Tuh, bener nggak bisa. Bisa, tapi dari dalam uninstall-nya. Jadi nggak bisa dari luar langsung muncul opsinya ya. Tapi paling nggak bisa di-uninstall nih. Mantap. Kalau Booking bisa, Agoda juga harusnya bisa. Baca ini di beberapa smartphone nggak bisa di-uninstall sama sekali, bahkan di disable juga nggak bisa. Yang bisa dilakukan cuma matiin konsumsi dayanya ya, konsumsi data, sorry. Kamera, agree on continue, allow. Ada ultra wide 0,6 kali, ada zoom 2 kali dan 5 kali. Kemungkinan digital, ada night mode, pro dan AI. Oh, kalau pro di night mode bisa atur ininya. Shutter speed, ISO, jadi kalau buat yang mau ngambil Milky Way nih, pakai night mode dan atur sendiri ya. Semuanya ini, nggak usah pakai AI. Pastikan aja pakai ini, pakai tripod biar nggak goyang. Ada portrait, ada 64 megapiksel dan more, ada Starry Mode, dual view video, slow motion, movie, time lapse, panorama, street, text scanner, ultra makro dan pro. Pro-nya bisa atur banyak hal ya. ISO dari 100 sampai dengan 6400, shutter speed dari 1/8000 sampai dengan 32 detik, white balance, ini adalah manual focus, dan exposure compensation bisa pilih RAW juga dan bisa pilih lensa juga ya, buat di Pro mode ini. Oke, kalau video, kita lihat perekamannya. Yang pertama ada ini, ada mode ultra steady, sementara kalau untuk resolusinya, di mana ya? Oh, kita tarik ke bawah. Ini dia. Bisa Full HD 60 fps, bisa 720p juga 60 fps, tapi kalau 4K nggak bisa ya 60 fps-nya ya. Kalau kamera depan, oke, sampai Full HD doang. Sip lah. Lumayan lengkap lah ya kameranya. Kalau soal kualitasnya gimana, mungkin bisa lihat review teman-teman yang sudah ada. Saya kayaknya masih lama ini keluar reviewnya, mau dinikmati dulu, bahkan mungkin tunggu dulu Realme UI yang baru ya, sama Android 12. Itu alasan saya beli smartphone ini sih, karena sudah dijanjikan kalau nggak Desember ini, Januari kalau nggak salah, dapat Android 12, Realme UI 3.0. Oke, smartphone saya udah getar-getar, kayaknya saya dipanggil makan siang nih. Ya inilah dia, Realme GT Master Edition, GT-ME yang saya beli di level harga yang lebih murah dibandingkan harga resminya, 12 tambah cashback, dan juga dipotong cashback sebelumnya buat belinya, makanya kerasa worth it banget. Dan ya, feels dari back covernya ini beda banget.
Walaupun kalau misalkan layout kameranya bisa diubah, nggak kayak gini, mungkin akan lebih fresh ya, karena ini sudah banyak dipakai di berbagai smartphone layout kamera seperti ini. Sama Realme, sama Oppo, sama OnePlus. Ya, ya mungkin bisa lebih fresh kalau diganti ya layout kameranya. Cuma pindahin posisi aja kadang udah beda kalau lebih fresh. Sip! Kalau kamu tertarik juga buat beli smartphone ini dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga resminya, linknya ada di deskripsi video ini. Thanks for watching, jangan lupa bersyukur. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.